Ya, modernisasi pewartaan. Kita lihat iPad. Apakah iPad kita depannya aja lah, wallpapernya apakah Tuhan Yesus? Siapa yang Tuhan Yesus? Beneran? Mana coba? Nggak ada. Terus yang kedua. Oke, yang kedua. Nah, ini Santo-Santa siapa? Nggak ada. Yang foto wajahnya sendiri, pacarnya siapa? Ayo siapa? Oke, kebanyakan apa? Sendiri. Oh, foto sendiri. Oke, foto sendiri. Oke, lanjut. Lalu kita tadi kan modernisasi pewartaan Injil ya. Kita mengenal dulu apa itu Injil. Ya, lanjut. Apa itu Injil? Sebelum ini apa Injil? Kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Injil itu apa? Apa Injil? Ya, kabar gembira. Pasti agamanya dapat 100 ya kan? Kabar, tepuk tangan. Orang muda luar biasa. Injil. Oke, lanjut. Oh, pakai ini ya. Ini. Oke, ya. Nah, Injil. Kalau dari etimologinya, Injil itu dari kata benda bahasa Yunani, itu tulisannya. Tapi kira-kira bacanya, maaf kalau salah, Evangelion, alhamdulillah gitulah pokoknya ya. Artinya kabar baik atau berita baik, seperti tadi yang teman udah bilang. Nah, selain itu, Injil juga memiliki pengertian khusus yang mengacu nuansa 2 dimensi. Yang pertama, dimensi upah. Jadi orang yang mewartakan kabar gembira itu mendapat upah, dimensi pertama ya. Yang kedua, kalau upah, nggak bisa, oke. Oh. Yang kedua adalah dimensi reaksi. Jadi kalau dapat kabar baik, reaksinya apa? Senang. Senang. Senang, selain senang, apa yang dibuat dalam doa? Kalau dapat kabar baik, perasaannya kan senang. Doamu apa? Ya bersyukur. Bersyukur. Ada suatu tindakan, ada reaksi ya. Terlalu jauh mungkin ya. Nah, maka Injil itu merupakan kabar baik bagi setiap manusia, di mana jika diberitakan akan memberikan upah bagi pendengar dan memunculkan reaksi serta tindakan bagi para pendengarnya. Lalu, Injil itu juga ada cakupan yang lebih luas tergantung di mana istilah itu dipakai. Yang pertama, kitab suci, di mana berisi perjanjian lama dan perjanjian baru. Kenapa? Coba dibaca. Kenapa kok Injil itu bisa dibilang, bisa dikatakan juga perjanjian lama dan perjanjian baru? Sebelahnya dibaca. Nggak kelihatan, Ustaz. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, nggak kelihatan. Siapa yang kelihatan? Dibaca. Keseluruhan Alkitab disebut Injil karena berisi kabar baik. Kabar baik apa? Kabar baik tindakan Allah yang menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Siapa yang di rumah yang membaca Injil setiap hari? Belum tentu kan ya, karena kalau tanya nanti siapa yang tiap hari nggak ada. Berarti yang belum tentu aja. Belum tentu. Kapan buka kitab suci? Kapan? Hah? Nggak pernah buka. Bukanya nanti, megangnya kalau pas mau nikah dikasih itu. Pas nikahan itu gitu. Oke, selanjutnya kira-kira apa? Injil itu berita khusus tentang pembebasan Allah bagi umatnya. Ini suster, pembebasan umatnya yang kayak apa suster? Dari dosa. Dari dosa. Kalau di perjanjian lama, umat Israel yang apa? Bebaskan dari mana? Lalu bagaimana? Dari Siapa yang bisa bantu di kitab di perjanjian lama? Allah membebaskan umatnya. Siapa yang tahu? Ya.
Oke, weh luar biasa. Yo lagi, ada lagi, masih satu lagi. Susternya boleh kalau tahu. Tadi perbudakan di Mesir. Oke, satu lagi susternya. Gak ada yang tahu juga susternya? Suster Alisa? Oke, satu lagi. Ini yang di Mesir. Ini yang saya tanyakan apa kira-kira? Ini yang di Mesir. Musa. Yang ini? Yang ini? Umat Israel pernah dibuang di mana? Di mana? Nah, iya, itu Injil, kabar baik ketika Allah membebaskan umatnya dari pembuangan di Babel, dikembalikan ke tanahnya. Oke, lanjut ya. Injil itu hidup dan pekerjaan Yesus yang adalah Sang Mesias. Apa sih kira-kira apa artinya? Siapa yang tahu? Hidup dan pekerjaan Yesus. Pekerjaan Yesus yang seperti apa? Yesus itu datang ke dunia dalam rangka apa? Betul sekali ya. Nah, di dalam hidup dan karyanya Allah hadir membebaskan manusia. Injil, bentar. Injil adalah, oke, keempat kitab, keempat Injil. Coba sebutkan apa sih 4 Injil? Gimana, Sister? 4 Injil itu opo wae sebut nih? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Betul sekali. Injil Markus, Lukas, Matius, Yohanes. Kenapa? Karena di dalam keempat Injil itu berbicara tentang Yesus, pekerjaan Yesus, hal-hal yang dibuat Yesus. Lanjut ya, nih. Injil, tulisan-tulisan Paulus. Coba sih tulisan Paulus yang cowok yang di belakang sana itu, yang tadi udah ngantuk kayaknya. Yo, tulisan Paulus itu kitab-kitab Paulus itu apa aja? Halo Mas, Mas, tulisan Paulus itu apa aja? Paulus. Bukan, kitab-kitab yang ditulis Paulus itu apa aja? Dia lagi baca Injil yang lain masalahnya. Orang muda itu, ayo cerdas. Oke, ada yang tahu bisa bantu? Oke. Ya, Korintus, Kolose, ada yang lagi? Hah? Oke. Oke. Mantap. Ya, pokoknya itu ya. Orang muda. Oke, lanjut. Nih. Roma, Korintus, Efesus, apa itu? Filemon, Timotius, gitu kan ya, kepada orang, kepada jemaat. Itu kabar baik yang ditulis oleh Paulus. Lanjutnya, apa sih pentingnya penginjilan, evangelisasi bagi orang muda terutama? Agar banyak umat manusia selamat dan tidak binasa karena dosa-dosa. Sesuai dengan tadi ya, tadi yang Injil. Maka kenapa sih kita harus berevangelisasi? Supaya manusia itu selamat. Oke. Lalu kenapa kita harus berevangelisasi? Di kitab itu ya, di Injil terakhir itu, kalau di kalimat pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Tuhan Yesus saja sendiri sudah bilang dengan kita begitu. Maka kita sebagai muridnya juga harus melaksanakan firman Tuhan. Selain itu ditegaskan lagi oleh Rasul Paulus setelah Yesus sudah wafat bangkit, dia lagi mengatakan, celakalah aku. Nah, celakalah kalian orang muda. Kalau kalian tidak memberitakan Injil, mau cowera tahu apa syarat di partak nih, ya enggak? Iya kan? Maka celaka loh kalian, bukan saya loh yang bilang ya, Paulus loh ya. Celaka. Maka mulai dari sekarang itu kalian suster percaya pasti punya Instagram, punya segala macem. Apalagi punya e-katolik yang hari-hari itu kan ada quotes ya, bagus ya caption. Ya kalau jangan hanya dipasang, dilaksanakan juga dan di-share lagi gitu kalau yang bagus. Jadi meneruskan kabar baik, Nah,
Rasul Paulus itu rasul yang luar biasa sama kayak tadi ya. Maka kita harus mengikuti jejaknya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah. Nah, berdasarkan pernyataan Paulus, maka kita semua penting harus mewartakan kabar baik. Lebih dari itu karena Tuhan Yesus sendiri memfirmankan kita untuk mewartakan kabar baik. Udah mumet belum? Wes mumet? Urung yang setitik gimana judulnya pewartaan baru Injil toh kan modernisasi pewartaan Injil kita baru bahas Injil ya belum mumet yo nanti yang tidur tak tanya lo nanti lanjut media komunikasi massa sebagai sarana evangelisasi. Nah dulu sebelum zaman sekarang ini kita itu pakai media komunikasi tradisional, apa aja? Jangan lihat itu, ya lihat gak apa-apa itu cewek lagi main. Apa? Coba baca. Baca aja, nggak sampai, tak pinjemin kacamata. Ya wes lah jari orang muda semangat, inisiatif, kreatif, pemberani. Kon moco ora arti ya kalau nggak usah baca tak setidaknya media komunikasi tradisional apa? Koran. Betul, radio zaman suster dulu ya. Suster itu kan wong desa, sering tunggu manuk emprit. Enggak ada itu Android kayak gini. Suster itu mikul radio, dengerin babat tanah leluhur. Dengerin sandiwara radio, enggak tahu kan kalian? Enggak tahu. Jadi zaman suster dulu itu ada kita tuh dengerin tiap sore itu sandiwara radio. Nah, jadi sampai suster tuh sambil tunggu emprit itu bawa radio itu karena adanya waktu itu radio. Terus lagi ya zamannya suster juga surat-suratan. Kalau sekarang kan WA ya. Jadi ngomong, halo, aku hari ini sakit. Suratnya sampai sakitnya udah sembuh. Nggak kayak sekarang lagi pusing. Lihat online tapi nggak dibales sudah overthinking. Aduh dia chat sama siapa ya? Aku padahal gini. Tak pikir-pikir, suster pikir-pikir lah, mending positif kayak dulu ya. Ngomong sakit, sebulan kemudian suratnya baru sampai, udah sehat. Sekarang online terus ngomongnya, maaf tadi malam aku ketiduran. Iya Jal. Lanjut kedua. Oke, digital, media komunikasi digital. Apa sih? Konten-konten video audio, sarana website, email, media sosial, forum, search engine, messenger. Ya, oke, tahulah ya itu ya. Selanjutnya, nah, pertama, kenapa harus bermedia? Sebagai sarana evangelisasi. Ungkapan itu ada dalam ensiklik Evangelii Nuntiandi. Nanti bisa dicari sendiri. Suster enggak karena waktunya 30 menit ini rodok kenceng. Intinya itu pesan Injil juga dapat sampai kepada banyak orang berkat kehadiran media massa. Jadi isinya tuh singkatnya begitu, bahwa media massa itu bisa digunakan untuk pewartaan Injil. Ya di pojok siap-siap ya, siap-siap. Hati-hati kalau nggak dengerin. Kedua, sebagai sarana pembinaan iman. Nah, pembinaan iman yang kayak mana sih yang bisa dilewati, yang bisa dilakukan lewat media massa? Dengan baca kitab suci. Baca kitab suci. Oke, baca kitab suci ya. Proses pemberitaan Injil ini mengarah orang kepada semangat untuk mengembangkan iman. Mengembangkan imannya kayak mana? Gak usah pingsan orang muda kok pingsan Apa? Pengembangan imannya kayak mana? Nah, perhatikan nanti ada pertanyaan lagi. Tolong mbaknya. Tolong, ya. Yang selanjutnya, ketiga, sebagai sarana pewartaan iman, cinta kasih dan kebenaran. Contoh sih kebenaran yang ada di media massa yang kalian tahu yang bisa dilakukan dari media massa. Contoh konkret yang sekarang sedang hangat boleh, yang sudah berlalu boleh. Satu saja, siapa yang bisa? Kalian orang muda pasti update. Contoh sarana pewartaan atau kebenaran. Apa? Saya lagi marak kasus apa yang tiap hari di TV ada? Nah, itu kan kita tahu dari media massa.
Lesti. Kebenaran apa yang didapat dari Lesti? Kebenaran apa? Tuh, kita nggak boleh melakukan kekerasan kepada wanita. Kalau sama laki-laki boleh nggak? Sama laki-laki? Ya tergantung, nek membela. Ya enggak juga, karena kita itu ampunilah orang yang bersalah, atau doakan mereka. Oke, lanjut. Ya, memberikan kesaksian iman. Kesaksian iman yang seperti apa? Aku ki wong Katolik, kalau kamu pacaran dengan aku ya begini, gitu ya. Kalian seperti kata Romo Jati, boleh pacaran dengan orang lain yang sana. Tapi kalian harus menunjukkan kesaksian iman kalian sebagai orang muda Katolik. Orang muda Katoliknya kayak mana? Sabar, tidak cemburu, murah hati. Terus apa lagi? Apa? Murah hati. Semangat. Murah itu loh, buah-buah roh apa? kasih. Nah, kasih. Jadi walaupun dengan begitu nanti pasangan kalian tuh kalau pacaran dengan orang Katolik itu kayak gini toh. Nah, jadi kalian secara tidak langsung memberikan kesaksian iman. Ya. Oke. Keempat, sebagai sarana karya pewartaan. Ini menarik sekali. Pewartaan itu bukan miliknya Romo, bukan miliknya suster, tapi miliknya orang muda juga. Gimana caranya nanti ada. Semoga waktunya masih ada. Gimana caranya kita mewartakan? Apa yang kita wartakan sebagai orang muda? Sering suster dapat DM, suster katanya orang muda suruh pewartaan. Gimana sih caranya? Apa yang harus saya wartakan? Saya nggak bisa katekesis, saya nggak bisa gini. Oke, nanti kita lihat. Lanjut. Nah, dasar pijakan pewartaan seorang Kristiani adalah hidup dan karya Yesus. Sekali lagi itulah gunanya kita membaca kitab suci, tahu apa sih karyanya Yesus, tahu gimana hidupnya Yesus, maka kita aplikasikan dalam hidup kita. Kalau Yesus itu marah ketika ada orang jualan di depan bait Allah, ya kita marahnya ukur-ukuran, tahu lah ya, tahu tempat orang di marah, apalagi suster ya, kadang-kadang ini orang ngerti nggak sih? Ya sesekali kadang-kadang kita harus diuji untuk sabar gitu ya suster ya, walaupun kadang ini udah nggak bener banget gitu kan. Tapi itu lagi, bagaimana kita mengejawantahkan sabda Tuhan dalam hidup kita. Oke, lanjut. Setelah dibaptis, iya itu kita ya, kita tidak hanya bersatu dengan Kristus, melainkan sekaligus menerima tugas utama, yaitu memberi kesaksian tentang Kristus yang kita imani. Oke, jelas ya. Nah tadi yang banyak diomong, lanjut aja. Nah ya, tadi kita udah dengar, sebenarnya itu tadi video bagus sekali. Tapi naratornya itu kayak kata Romo tadi itu lemes, udah gitu suaranya. Sampai denger nggak sih tadi nafasnya? Padahal itu bisa diedit ya Romo ya. Romo yang kita editor yang di radio studio itu seharusnya bisa sebelum diposting. Jadi rasanya kayaknya gimana ya. Terus oke, nah dia tadi dikatakan dia programmer komputer, usianya masih 15. Lalu dia punya website seperti tadi lah ya. Intinya bahwa kita orang muda itu udah punya pelindung gitu loh. Bahwa orang seusia dia. Jadi benar kekudusan itu bukan milik orang-orang berjubah. Bahkan maaf ngomong, ya tidak semua orang berjubah pun mungkin awam lebih suci daripada orang berjubah, tanda kutip 1 atau 2 gitulah ya. Kadang-kadang kalau kita mikir, lah kita sekadung ini orang suci piye, orang mengusahakan gitu kan ya Sir ya. Nah jadi kalau dia yang muda 15 tahun aja bisa mencapai kekudusan, apalagi kita. Tinggal usaha kita, bagaimana apa yang kita lakukan. Lalu karena kita adalah semua anggota sosial media. Lanjut ya. Nah ini dekretnya tadi, nanti bisa dilihat yang itu. Untuk menanggapi kemajuan teknologi komunikasi pada tahun 1963, Paus ke-6 itu sudah melihat bahwa dunia akan perkembangannya akan semakin dengan teknologi. Maka Bapak Paus kita menerbitkan ini. Nanti bisa dicari kalau pengen tahu. Intinya itu gereja meminta agar para gembala dan umat, saya, teman-teman semuanya ya, umat, untuk melihat peluang positif dari media. Kalau Romo tadi bilang ada sisi negatif, ada, tapi yang positif juga ada. Disitulah kita juga harus waspada dengan hal yang negatif. Nanti kita lihat negatifnya apa, positifnya apa. Oke, media komunikasi digital sebagai buah. Ya, buah kemajuan teknologi. Buah ya, jadi ada buah-buah. Lalu digital yang tadi. Oke.
tradisional, koran, radio, TV, speaker ya. Masih kalau 17-an itu kumpul, terus kita main panjat pinang di lapangan ya, masih ada ya, putih itu ya. Di jalan-jalan itu ya konvoy. Nah, sekarang kita bilang media komunikasi digital. Ada apa? Website, email, forum. Itu tadi mesin pencari. Ada Google. Kita familiarnya sama Google ya. Google, Yahoo, padahal ada Baidu, ada Bing gitu. Tapi kita familiar dengan Google. Lalu Messenger, WhatsApp, SMS, chatting, media sosial. Ada Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest, dan sebagainya. Nah ini, aduh mana tadi? Ini, coba yang S itu apa? Skype. Yang IN? Oke. Yang A? Amazon. Yang V? Ini itu kan F, V. Five. Oke. Yang 2 itu micet yang di atas ya? Suster tuh tanya karena sebenarnya nggak ngerti. Ngertinya suster cuma Facebook, WhatsApp, YouTube, Yahoo, Facebook, Google, Skype, Twitter, Instagram. Yang lain nggak ngerti. Makanya suster tanya karena kalian pasti lebih tahu daripada suster. Lalu kan media sosial apa sih? Kita biasa ngomong media sosial. Iya, cowok yang buat story. Media sosial itu apa sih? Ya, apa? Ayo boleh tanya temennya, apa media sosial? Apa? Oke. Komunitas. Kalian pernah berkolaborasi nggak lewat media sosial? Coba contohnya apa? Wah, kayak main game gitu. Oke, pintar main game. Oh bener itu, berkolaborasi media sosial itu. Lanjut. Nanti ada pertanyaan banyak lagi. Lanjut. Oke, media mbaknya ya. Nah, dengan sosial media dapat dilakukan berbagai aktivitas dua arah, ya. Dua arah ya. Ada yang komen, teman-teman posting, lalu ada teman yang nanggepi. Ada lagi yang balas dengan video yang di TikTok itu ya. Jadi kalau ada juga teman yang jauh di sana, yuk kita buat konten bareng yuk. Nanti angle-nya begini lalu begini. Saling kenalan, ya. Kalau dulu kenalannya lewat surat seperti, terus kartu pos, titip radio. Ya salam dari Suster Okta untuk Mas Zidan. Oh, terus bagaimana kabarnya? Sampai suster tuh inget ya, kalau sudah pulang sekolah tuh putar radio dengerin. Nanti kartu posnya kapan dibaca. Kirim kartu posnya sekarang, bacainnya 3 hari lagi. Dan dia setia dengerin. Makanya jadi penyiar radio zaman dahulu itu, woi banyak fans, bangga gitu. Makanya seneng gitu pokoknya ya. Oke, lanjut. Nah, terus ada beberapa karakteristik dari media sosial. Apa sih? Jaringan. Ya toh tadi Romo Jati bilang kalau jaringan itu hilang aja kalian sudah heboh sekali, ya. Ya kan? Jadi di media sosial itu ada jaringan. Lanjut. Kemudian informasi. Nah, menjadi kekasan penting dari media sosial karena pengguna media sosial mengkreasikan identitasnya di sana ya, memproduksi konten lalu melakukan interaksi. Jadi ada informasi yang dibagikan. Saya Suster Oktaviani lahir di Bengkulu pada beberapa tahun yang lalu, anak keberapa, kita bisa gitu ya kadang-kadang, apalagi suster itu kan pengen jaring panggilan promosi nih, oh FSGM, ini Suster HK, apa syaratnya? Ya namanya juga promosi kan ya, jadi ada informasi yang dibagikan. Yang ketiga ada arsip. Hebatnya media sosial kalau kita posting itu nggak hilang, langsung tersimpan, terarsip, dan itu menjadi jejak digital yang luar biasa.